Halo jiwaku, kalian pernah nggak sih dengar perdebatan dan stereotip tentang peran saintis dan engineer? Nah, kalau menurut kalian, mana sih yang punya peran lebih penting antara saintis atau engineer pada perkembangan industri saat ini? Ayo, kalian termasuk tim yang mana nih? Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal masing-masing tugas di bidang panas bumi. Untuk mengingat kembali, dan sebelum perdebatan yang makin panas, yuk kita kenalan dulu dengan Dani dan Yuda untuk cari tahu mana sih yang punya peran lebih penting di bidang industri saat ini. Dani dan Yuda saat ini bekerja pada industri panas bumi. Dani adalah seorang saintis, sedangkan Yuda adalah seorang engineer. Memang gimana sih perbedaan peran saintis dan engineer? Yuk kita cari tahu langsung aja dari Dani dan Yuda. Mari kita ambil contoh ketika Dani dan Yuda akan menganalisa problem yang terjadi pada sumber produksi suatu lapangan panas bumi. Kira-kira dengan pendekatan masing-masing ilmu mereka, mana yang akan menghasilkan analisa yang lebih baik? Dani sebagai seorang geoscience itu melakukan pendekatan dengan cara survei yang meliputi observasi, mengukur, dan mengambil sampel fluida pada sumur. Sementara Yuda sebagai seorang reservoir engineer, dia melakukan pengambilan data dari logging survei seperti PTS atau pressure temperature spinner, dan pendekatan analisa dengan cara perhitungan simulasi wellbore. Nah, jadi kalau menurut kalian, peran mana yang menghasilkan analisa lebih baik? Scientist atau engineer? Sebenarnya, pertanyaan ini seringkali muncul ketika membahas scientist atau engineer. Kalau menurut Michio Kaku, seorang fisikawan dari Amerika yang terkenal dengan teori dawainya, mengatakan bahwa pertanyaan ini seperti mana yang lebih baik antara tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa bisa gitu ya? Hal ini dikarenakan saintis dan engineer memiliki tugas yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan untuk membangun satu sama lain. Kolaborasi antara saintis dan engineer dapat dianalogikan seperti ilustrasi ini. Beberapa orang yang mempresentasikan saintis dan engineer dibawa ke kandang hewan dengan mata yang tertutup. Kemudian, setiap orang meraba bagian tubuh yang berbeda dari seekor gajah. Alhasil, mereka memiliki persepsi masing-masing terhadap bentuk gajah. Orang yang menyentuh belalai gajah merasa bahwa itu seperti pipa. Yang lainnya merasa dan berpikir bahwa gajah itu adalah seperti dinding, dan sebagainya. Masing-masing pernyataan mereka tidaklah salah, karena jika semua pernyataan tersebut digabungkan, maka akan membentuk informasi yang utuh tentang bentuk gajah. Ilustrasi ini juga berlaku pada bidang industri lainnya. Perlu adanya kolaborasi antara saintis dan engineer untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai industri yang mereka kerjakan. Kalian pasti sekarang sudah mengerti kan? Untuk itu, mari kita coba ambil contoh salah satu kolaborasi hebat antara saintis dan engineer. Adakah di antara kalian yang kenal dengan orang di samping? Ya, benar sekali, dia adalah Charles Algernon Parsons, seorang ilmuwan dari Inggris yang menemukan konsep dari mesin turbin uap. Melalui hasil temuan Charles, mengantarkan engineer mulai menciptakan dan mengembangkan berbagai mesin yang canggih dan modern, seperti mesin kereta api, mesin kapal, hingga mesin turbin pembangkit listrik panas bumi. Bayangkan bila Charles tidak menemukan mesin uap turbin. Mungkin di zaman sekarang kita masih menggunakan kapal manual, hingga pembangkit listrik mungkin masih belum ada. Kolaborasi ini tidak berhenti di situ saja. Kita juga bisa melihat contoh yang ada saat ini, seperti Tesla, Microsoft, sampai jiwa sistem yang ada di AI5. Nah, sekarang kalian pasti sudah paham nih, kalau saintis dan engineer itu punya peran yang sangat pentingnya dalam perkembangan mesin dan teknologi. Bahkan tidak di situ saja, disiplin lain seperti ekonomi, sosial, sampai antropolog juga memiliki peran yang sama pentingnya. Tanpa adanya kolaborasi, maka sama halnya dengan gajah yang tadi, kita tidak dapat menemukan kesimpulan yang lebih baik atau menghasilkan inovasi yang lebih mumpuni. Kira-kira sekarang kalian berminat menjadi apa di bidang geothermal? Saintis, engineer, atau role lainnya ya? Gimana? Kalian ingin menjadi salah satu dari peran tersebut? Yuk belajar di G-Learning, dari engineering, saintis, teknologi, hingga ekonomi juga ada loh. Sampai jumpa.
Tonton terus videonya di Jiwa Learning, Fuel Your Mind in 5 Minutes. Ikuti terus update dari AI5 di website dan sosial media kita.